Selamat sore teman-teman, kita balik lagi di podcast masalah-masalah publik bareng aku Andin, Aku Bay. aku Intan. Kalian dari? Saya dari Program Administrasi Publik Angkatan 2024. Saya juga dari program administrasi publik di angkatan 2024. Oke, bersama Ubay dan juga Intan. Kita mau bahas apa nih teman-teman hari ini? Wah, kita mau bahas hal yang menarik nih ya teman-teman. Kenapa menarik menurut saya dan menurut Intan juga? Iya, menarik banget karena ini kan kayak lagi booming-boomingnya gitu. Waduh, apa nih? Nah, kita tuh mau membahas terkait ibu kota Nusantara. IKN ya teman-teman. IKN, betul. IKN. Sebelumnya kita bahas Danantara nih. Udah cukup memanas karena kita mention Bapak Prabowo Subianto. Nih teman-teman, kira-kira ada gambaran dulu nggak nih sebelum kita masuk ke masalahnya IKN ini seperti apa? Menurut teman-teman? Kalau menurut saya pribadi terkait IKN ya Kak, ini kan IKN itu suatu proyek besar yang dimana proyek ini tuh dikelola dan dirancang itu bukan sama pemerintahan sekarang gitu. Iya, itu pemerintahan sebelumnya. Iya, betul. Siapa tuh? Nah, pemerintahan sebelumnya kan ya siapa sih yang nggak tahu Pak Jokowi. Oke, Bapak Jokowi. Ya betul. Gimana nih menurut Intan? Menurut aku sih kayak IKN ini juga kan bener yang kata Ubay kan ada di eranya kayak Pak Jokowi. Nah sekarang kan pemerintahannya kayak ganti kan jadi baru. Nah ini gimana sih keberlanjutan pembangunan IKN di era Prabowo sekarang gitu? Kayak kan pasti setiap pemerintah tuh kayak beda prinsip gitu nggak sih Kak? Kayak Beda cara program kerja iya ya. programnya juga kayak fokusnya itu beda kan. Iya, Nah betul. ini gimana kayak Pak Prabowo ini mengaitkan apa sih kayak melanjutkan pembangunan IKN-nya lagi gitu, gimana konsepan dari dianya? Tapi setahu aku ya teman-teman, terakhir aku lihat di berita itu di TV, di satu media lah gitu. Itu tuh katanya warga sana sudah menjuluki IKN sebagai kota mati. Jadi tidak ada aktivitas atau pembangunan yang berjalan di IKN itu, teman-teman. Kira-kira teman-teman tahu nggak nih? Kalau menurut saya, kalau misalnya dibilang kota mati itu saya setuju sih. Saya juga sempat baca gitu kan. Nah, kenapa bisa dibilang kota mati? Karena kan proyek IKN itu besar banget ya Kak. Iya. Maksudnya itu kayak perlu mengeluarkan biaya yang besar juga gitu kan. Nah, apalagi karena ada pergantian era gitu kan di pemerintahan yang baru. Jadi kan kalau misalkan memang ada pergantian terus di pemerintahan baru punya program yang baru juga gitu kan, program lama tertinggal kan bener Sayang banget sih. jadi kota mati gitu. Iya. Kalau misalkan nggak dilanjutin gitu. Nah, masalahnya kita tuh mau membahas IKN ini tuh apakah di pemerintahan baru ini dilanjutkan atau tidak gitu. Oke. Nah, kan tadi kan sempat di-mention nih pemerintahannya bukan, maksudnya IKN ini dibangun di era Bapak Joko Widodo. Nah, itu tuh teman-teman tahu kan kalau misalkan IKN dibangun itu mau memasuki era Bapak Jokowi lengser. Iya, berarti ada kemungkinan besar memang tidak dilanjutkan dari situ. Nah, menurut teman-teman nih, ada nggak sih problem selain tadi aku mention kalau misalkan IKN sekarang udah jadi kota mati karena memang tidak dilanjutkan, kira-kira ada problem lagi nggak setelah dia tidak dilanjutkan oleh pemerintahnya sekarang? Apa akibatnya gitu? Apa yang menjadi pengaruh terbesar dari proyek ini? Kalau menurut aku kayaknya dari dananya gitu loh Kak, kan kayak iya, saya betul, kan baca dari apa sih kayak data. Nah datanya itu katanya
anggarannya itu bisa sekitar 466 triliun. Nah kan itu kayak nggak sedikit gitu loh Kak, itu dananya kayak besar banget. Dan apalagi kayak katanya kayak dananya itu terpaku ke APBN. Nah kan APBN itu kayak nggak mungkin sanggup lah ngebiayain semua biaya untuk IKN itu, karena kan besar banget gitu loh Berapa tuh Kak. teman-teman, kira-kira tahu nggak nih jumlah pemerintah mengeluarkan biaya untuk IKN ini? Teman-teman tahu nggak? Kurang lebihnya 300? 400? 400. 400-an ya? Iya. 400 triliun ya? Iya. Kira-kira. Oke, boleh dilanjut coba, tambahannya ada lagi? Setelah pemerintahan era Jokowi selesai ini, menurut teman-teman akibatnya apa nih? Karena nggak dilanjutkan lagi nih proyeknya. Nah sebenarnya kalau misalkan bisa dilihat dengan pemerintahan sekarang juga kan memang nggak langsung memutuskan gitu aja kan. Kalau Iya. misalkan IKN itu nggak dilanjutin, tapi dengan pemerintahan Pak Prabowo sekarang juga, walaupun memang programnya yang besar itu adalah MBG gitu kan, MBG Oh, iya. diprioritaskan, tapi kan ada IKN. Iya. Nah penyebabnya itu dari anggaran yang tadi sudah dijelaskan sama rekan saya itu si Intan. Itu kan 466 triliun sekitar segitu. Itu menurut dari Kementerian Keuangan. Nah, udah APBN-nya gede pengeluarannya di tahun pemerintahan Prabowo sekarang tuh jadi turun Kak, karena ada anggaran efisiensi itu. Efisiensi untuk Dari- MBG. Betul, dari 466 triliun turun jadi 15 triliun. Oh my god, itu Wow. nggak ada setengahnya loh. Itu nggak ada setengahnya loh, Itu Kak. nggak ada setengahnya, Iya sih. astaga. Berarti memang semua itu dialokasikan ke dana MBG. Betul. Oh my god, ternyata memang agak cukup ini ya, riskan dan cukup memprihatinkan ya teman-teman, karena kita kan sebagai warga Indonesia juga berharap memang ibu kota Jakarta ini bisa dipindahkan, karena melihat kondisi dari kota Jakarta ini yang kayaknya sudah tidak memungkinkan gitu teman-teman untuk adanya pemukiman, terus juga aktivitas-aktivitas pemerintahan yang berkeberlanjutan gitu loh, karena memang letak geografi dari kota Jakarta ini memprihatinkan. Betul banget. Nah, tapi ternyata memang seperti yang dijelaskan oleh Ubay dan Intan, kalau misalkan proyek ini ternyata dananya sendiri pun dihilangkan tidak lebih dari setengahnya teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman punya nggak sih solusinya nih? Apakah memang dari kita lihat program MBG ini tuh kan sudah sempat dibahaskan di podcast sebelumnya, kira-kira teman-teman punya saran gak nih? Apakah memang harus dilanjutkan lagi IKN ini, melihat sampai sekarang juga belum ada perubahan kan teman-teman, masih minim dan juga masih sangat kurang gitu loh simpatinya Pak Prabowo ini untuk IKN ini. Kira-kira gimana teman-teman solusinya, alternatifnya, sarannya nih untuk Bapak Prabowo nih, kira-kira bisa nggak sih Bapak dibangun lagi IKN-nya? Sebenarnya memang masalahnya lagi tuh dari undang-undangnya nih Kak. Oh iya Kak. Sebenarnya ya, sebelum masuk ke solusi ya. Oke. Karena di undang-undangnya itu sebenarnya udah jelas, ada undang-undang nomor 3 tahun 2022 dan undang-undang nomor 21 tahun 2023. Itu sudah ada, tapi itu belum ada ketegasannya dari undang-undang tersebut. Kan kalau misalkan memang ketegasannya dalam undang-undang itu nggak ada dan nggak diawasin secara menyeluruh juga, itu kan nanti pasti bakal mangkrak terus gitu loh IKN. Jadi kalau misalkan ke solusi itu mungkin dari dana APBN itu kan melonjak tinggi. Kalau menurut saya sih kalau bisa ya nih Pak Prabowo gitu, maksudnya boleh lah gitu, jangan terus-terusan ke program yang besar itu gitu kan. Maksudnya kan kita juga bisa melihat gitu masalah-masalah yang muncul juga di MBG gitu kan. Sedangkan di IKN itu masih mangkrak banget gitu kan. Iya, sampai sekarang nggak Sampai jalan. sekarang. Nah, setelah dari dana itu kalau misalkan memang dialokasikan ke IKN, maksudnya ya setengah itu nggak ada tahu Kak buat IKN, bener-bener gak ada. Terus kalau misalkan udah ada gitu misal setengahnya, nah undang-undangnya juga dipertegas lagi gitu loh, yang sudah ada gitu. Setuju, sepakat. Ada lagi nggak nih teman-teman masalahnya? Jadi dia tuh kayak
apa sih makin tambahnya tahun itu kayak dananya itu kayak terus naik. Sedangkan kalau misalkan di eranya Pak Prabowo langsung kayak lengsernya Pak Jokowi langsung 15 triliun. Nah itu kayak mau apa yang dibangun gitu. Sedangkan kayak di sana tuh kayak butuh apa sih kayak tempat yang benar-benar nanti digunain untuk pemerintahan yang baru gitu, kayak perpindahan. Nah itu pasti kayak apa sih yang dana segitu doang mah nggak apa sih nggak ini loh. Iya Intil loh. gitu. Oke. Nah, kan tadi kan seperti mention nih kalau misalkan undang-undangnya kurang dipertegas. Ubay tadi ngomong kayak gitu. Nah, tapi ya balik lagi ya ini teman-teman, karena Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini punya prioritas program kerja yang berbeda. Itu juga menjadi salah satu fokus kita. Kalau misalkan memang mungkin Pak Prabowo nggak fokus ke IKN. Itu bisa jadi sih, karena memang fokusnya kan beda juga gitu ya. Kita juga sebenarnya nggak bisa nolak juga sih gitu. Oke, solusinya nih teman-teman. Kita udah bahas masalah nih tadi, solusinya nih teman-teman gimana? Solusinya Dear ya, Pak Prabowo. Dear Pak Prabowo. Kalau bisa, tadi kan memang ada program prioritas ya di Iya, program pemerintahan prioritas sekarang. beliau itu adalah MBG. MBE gitu. Maksudnya kan setidaknya gitu, kalau misalkan memang mau adanya pembangunan di IKN itu diteruskan secara menyeluruh, itu harus ada konsisten Kak. Solusinya tuh konsisten, cukup konsisten gitu. Kalau misalkan memang ibu kota itu benar-benar mau dipindah gitu kan, maksudnya kalau misalkan dilanjutin tapi nggak jadi dipindah mah buat apa ya? Itu Bener dia, gak sih? itu dia, benar-benar. Nah, kalau misalkan ada konsisten itu benar-benar mau dilanjutin, itu pasti bisa tuh untuk meningkatkan perekonomian di sana juga gitu loh. Karena kan setahu saya untuk pembangunan IKN itu memang ada beberapa tahapan gitu kan. Nah dari tahapan tersebut tuh salah satunya ada pemindahan 1000 ASN di Jakarta buat ke IKN gitu. Nah kalau misalkan memang udah benar-benar konsisten, jadi kan di IKN juga bisa membuka peluang gitu untuk peluang kerja bagi masyarakatnya. Betul, gitu kan. setuju. Nah kalau misalnya udah konsisten itu bisa tuh dilanjutin, terus bisa untuk meningkatkan perekonomian dan juga bisa yang menyeluruh ke beberapa daerah juga gitu loh. Karena kan kalau misalnya kita bisa lihat daerah-daerah di Indonesia tuh ternyata itu banyak banget ketimpangannya juga gitu loh. Iya, betul. Nah maka dari itu ayolah untuk bisa konsisten untuk memindahkan si Ayolah ibu kota Bapak. itu. Ayolah Bapak gitu. Oke, dari Intan ada nggak sih sarannya? Kalau dari saya juga kayak setuju dengan pendapat Ubay tadi, karena kan di Indonesia kan ngeliat nih kepadatan penduduknya itu kayak padat banget. Di Jakarta itu kan macet segala, kayak bisa banjir juga kan. Udah banjir di mana-mana. Iya. Nah terus kalau Prabowo tuh kayak bener kata Ubay tadi, kayak dananya tuh kayak lebih disiapin lagi gitu supaya IKN itu bener-bener pindah ibu kotanya gitu. Dari Jakarta bisa ya ke IKN gitu. Sudah cukup teman-teman? Ada saran lagi? Kalau dari saya sih cukup, dan mungkin kita juga sepakat kan Iya. bahwasanya IKN itu harus konsisten gitu aja. Oke. IKN harus konsisten nih Pak Prabowo dari teman-teman. Betul. Oke. Mungkin cukup sekian teman-teman pembahasan kita tentang IKN ini bersama dengan Andin dan Ubay Dan Intan. kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.